Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Thalia Yasmin Putasari dengan rekan saya yaitu Macika. Nah, kami akan menjelaskan beberapa contoh nyata penyelesaian program linear yaitu optimalisasi produksi pada UKM kopi Palalangon ya teman-teman. Untuk latar belakangnya sendiri, Rumah Kopi Palalangon belum menggunakan strategi apapun maupun metode apapun untuk optimalisasi produknya sendiri. Maka itu kami menindaklanjuti supaya Rumah Kopi Palalangon mampu mencapai optimalisasi produksi yang lebih maksimal dengan menggunakan metode simplex. Dari hasil penelitian kami, maka didapat dari Lindo, yaitu 46 dari kemasan yang menarik dan 193 dari kemasan yang biasa, dengan jumlah keuntungan 2.541.500. Lalu mungkin selanjutnya bisa dijelaskan oleh Macika ya. Halo teman-teman. Nah, kalian kan udah tahu ya, perusahaan UMKM maupun kecil, besar, dan sedang, mereka itu sama-sama berlomba-lomba untuk menjadi yang terbaik, memiliki hasil yang berkualitas di bidangnya, kemudian meningkatkan persaingan yang kompetitif sering dihadapkan pada perusahaan yang bergerak di bidang industri. Maka itu, kegiatan produksi sangat penting bagi perusahaan itu sendiri. Nah, karena seperti yang dijelaskan sebelumnya oleh Kak Thalia, bahwa UMKM Rumah Kopi Palalangon ini belum melakukan strategi apapun maupun metode apapun terhadap optimalisasi produksinya. Nah, bagi kalian yang nggak ngerti, apa sih optimalisasi produksi? Nah, optimalisasi produksi itu adalah optimalisasi, yaitu keseimbangan yang dicapai karena memiliki alternatif terbaik dari beberapa kriteria tertentu yang ada. Dalam proses produksi Rumah Kopi Palalangon itu tidak menggunakan metode apapun dalam memperhitungkan jumlah untuk produksi suatu produk. Nah, mereka masih menggunakan sumber daya ya. Selanjutnya di sini kami menggunakan Lindo 13 dan metode simplex dari program linear. Oke Macika, terima kasih untuk penjelasannya. Nah baik teman-teman, untuk metode ada 3 ya. Untuk metode penelitian yaitu menggunakan data primer, langsung mewawancari Pak Ai selaku pemilik UMKM. Kemudian untuk alamat lengkapnya bisa dilihat pada layar di Gunung Puntang ya teman-teman. Kemudian untuk instrumentalnya menggunakan Lindo 13. Mungkin untuk selanjutnya bisa dilanjutkan sama Macika lagi ya. Di sini Macika bakal jelasin hasil dan pembahasan dari penelitian ini. Yang pertama pasti kita buat tabel 1, yaitu ketersediaan produksi. Bisa teman-teman lihat ada bahan baku, kemudian plastik, tenaga kerja, jam tenaga kerja, jam kerja mesin, biaya operasional, dan biaya produksi. Kemudian ada juga industri Rumah Kopi Palalangon ini selalu dibatasi oleh berbagai macam kendala teman-teman. Misalnya nih, seperti kendala pada bahan baku, plastik, tenaga kerja, jam kerja mesin, dan biaya operasional. Nah, di tabel kedua, di sini ada jam kerja mesin produksi, yang dimana menghasilkan 2 jenis produksi, seperti biaya bahan baku, biaya tenaga kerja, biaya tambahan lainnya, yang disebut sebagai biaya operasional. Untuk di tabel 3, kami bikin atau membuat biaya produksi dan harga jual. Di sini teman-teman bisa lihat dari 2 kemasan, ada biaya tenaga kerja, kemudian biaya lainnya. Untuk pemecahan yang pertama pasti membuat variabel kebutuhan teman-teman. Untuk X1, X2-nya bisa dilihat pada layar ya. Kemudian ada fungsi tujuan, ini juga ada terlampir pada layar, sehingga dibuatlah pertidaksamaan. Nah, ini juga saya akan melampirkan pada layar. Setelah dilakukan persamaan, maka dibuatlah tabel simplex. Setelah melakukan tabel simplex seperti ini, seperti pada layar, maka dibuatlah kolom kunci. Nah, untuk kolom kuncinya formulanya ada di bawah ya, teman-teman. Tidak hanya kolom kunci yang dicari, ada juga baris kunci dan angka kunci. Untuk baris kunci dan angka kunci telah terlampir pada layar ya, dengan warna yang berbeda. Seperti bisa dilihat sama teman-teman keterangan warnanya. Karena ketika tadi sudah ditemukan, maka dilakukanlah iterasi. Untuk iterasi, total iterasi ada 5 iterasi, namun yang dilampirkan hanya 2 iterasi. Untuk iterasi pertama bisa dilihat sama teman-teman pada layar juga ya. Iterasi kedua juga seperti ini ya, teman-teman. Untuk proses iterasi yang seperti ini dapat disimpulkan seperti ini hasilnya. Nah, untuk itu maka kita langsung melakukan perbandingan dengan menggunakan software Lindo ya, teman-teman. Untuk hasil perbandingan dari hasil Lindo bisa dilihat di gambar di samping. Kemudian untuk penjelasan Lindo seperti pada gambar pada layar, dan untuk penjelasan lebih lanjutnya juga sudah terlampir dengan variabel X1-nya berapa, X2-nya berapa, juga lengkap dengan tabel tingkat produksi dengan 2 variabel adaptif keluar dan optimal. Untuk penjelasan lebih lanjut
juga terlampir ya teman-teman. Untuk total PCs-nya ada 209, dan untuk mencapai tingkat optimal dengan X1-nya juga disebutkan, X2-nya juga disebutkan, dan juga ada beberapa lainnya seperti keuntungan, kenaikan keuntungannya berapa, dan lain-lain. Untuk kesimpulannya, UMKM ternyata belum mencapai titik optimasi produksi. Maka itu untuk UKM diharuskan memproduksi 46 bungkus untuk bungkus yang menarik dan 163 untuk bungkus yang biasa. Nah, kemudian diharapkan untuk UMKM dapat menggunakan metode ini sebagai optimalisasi produksinya sendiri. Dan untuk saran kedepannya, UMKM mungkin harus mengecek ulang persediaan barangnya sebelum melakukan produksi lagi, apakah memang sudah habis atau belum, guna mengurangi resiko kerugian. Baik, sekian presentasi dari saya dan Macika. Maaf bila ada salah-salah kata. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah mendengarkan, dan juga terima kasih kepada semua tim penyusun. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.